Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wa ala umurid din. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa amal yang akan menjamin dan bisa menyelamatkan kita di masa yang akan datang. Apa gerangan amal-amal tersebut? Di awal-awal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu ketika beliau sering berkhulwat di Gua Hira. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian disuruh membaca Iqra. Kemudian berkali-kali Rasul mengatakan ma'ana biqari, didekap beberapa kali sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumahnya istrinya Bunda Khadijah radhiyallahu anha Ummul Mukminin dalam keadaan cemas dan takut karena beliau melihat kejadian yang tidak biasa. Datang ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan zammiluni, wahai istriku, selimuti aku. Badannya bergetar, cemas, takut. Kemudian diselimuti, kemudian ditanya sama Bunda Khadijah, ada apa ya Rasulullah? Ada apa? Wahai suamiku. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita apa yang terjadi di Gua Hira. Kemudian apa jawaban Bunda Khadijah? Fawallahi lan yukhziyaka abada. Wahai suamiku Muhammad, demi Allah, Allah tidak akan menghinakan dan mencelakakan engkau. Kenapa alasannya? Yang pertama, innaka latasilur rahim. Karena engkau orang yang suka menyambung silaturahim. Yang kedua, watasdukul hadis. Dan engkau orang yang selalu jujur. Yang ketiga, watahmilul kalla, engkau suka memikul beban orang yang kesulitan, orang yang lemah. Dan yang keempat, watukrid dhaif, engkau suka memuliakan tamu. Dan yang terakhir, watu'inu ala nawaibil haq, dan engkau suka membantu orang-orang yang terkena bencana. Saudara-saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bunda Aisyah dalam hadis ini sampai bersumpah ya, ketika Rasulullah SAW curhat mengadu tentang apa yang terjadi dan menakutkan Bunda Khadijah ya, kemudian bersumpah, demi Allah engkau tidak akan dihinakan karena engkau punya amal-amal yang disebutkan tadi. 1, suka menyambung silaturahmi. 2, jujur dalam perkataan. 3, suka memikul beban orang-orang lemah. Yang keempat, suka memuliakan tamu. Dan yang kelima, suka membantu orang-orang yang kena musibah. Ya, artinya 5 amal ini kalau kita amalkan, ya, maka insya Allah akan menjamin hidup kita di masa yang akan datang tidak pernah akan dijatuhkan oleh Allah ke dalam jurang kenistaan, kehinaan, dan kecelakaan kalau kita mempunyai 5 amal ini. Mudah-mudahan kalau tidak bisa semuanya, maka kita paling tidak melakukan yang kita bisa di antara yang 5. Ya, tentu lebih baik kita melakukan semuanya, tapi paling tidak jangan sampai di antara yang 5 ini tidak ada sama sekali dalam diri kita. Ya, kita tidak pernah jujur misalnya. Kita tidak pernah memuliakan tamu, kita tidak pernah membantu orang yang lemah, kita tidak pernah membantu orang kena musibah, ya. Kita tidak pernah menyambung silaturahmi, maka artinya masa depan kita tidak ada yang menjamin. Tapi kalau ada 1 saja di antara yang 5, maka kita punya tabungan, punya garansi, punya asuransi, dan ini adalah asuransi dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang bisa disampaikan dalam kultum ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.